Penguasa Kuil Surgawi, Bab 215. Boom! Ketika jenderal bernama Tianxia keluar dengan pedang kekaisaran, gambar di depan Xiao Tian runtuh. Kemudian kesadarannya menjadi pusing lagi, dan gambar di depannya mulai mengalir lagi, seolah-olah menunjukkan gambar lain. Pada saat ini, hati Xiao Tian sendiri juga penuh dengan keterkejutan. Sangat terkejut, apakah pecahan ini pernah terjadi di tanah kerajaan naga pada suatu waktu? Jenderal ini sangat kuat, siapa namanya? Tetapi mengapa saya tidak pernah melihat orang ini dalam buku-buku sejarah? Dan jenderal dunia baru saja menyebut kaisar itu Kaisar Ying. Mungkinkah dinasti Qin lebih dari 2000 tahun yang lalu? Dinasti Qin yang menyatukan dunia untuk pertama kalinya. Tidak pernah ada catatan dalam sejarah bahwa dinasti Qin memiliki posisi jenderal untuk memerintah negara. Dan tidak pernah ada seorang jenderal yang dikenal sebagai jenderal dunia. Apakah ini bagian dari sejarah yang telah terhapus? Tapi kenapa itu terhapus? Mengapa saya melihatnya lagi? Kesadaran Xiao Tian penuh dengan keraguan yang tak terbatas saat ini. Dan sebelum dia bisa berpikir lebih jernih, sebuah gambar tiba-tiba muncul di depannya lagi. Pada saat ini, apa yang disajikan di depan mata Xiao Tianze adalah medan perang yang luar biasa, begitu luar biasa sehingga sebanding dengan medan perang tingkat epik. Di medan perang itu, musuhnya adalah pasukan asing yang telah menginvasi perbatasan utara kekaisaran, dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang yang tak terhitung jumlahnya, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, serta pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang semuanya membentuk pasukan asing. Di sisi lain medan perang, ada Jenderal Zhen Guo yang memegang pedang Kaisar yang bernama Tianxia. Dia memimpin resimen lapis baja hitam di bawah komandonya, yang jumlahnya sangat kecil, hanya 3.000 orang, tetapi masing-masing dari 3.000 jenderal ini dipenuhi dengan aura tingkat kaisar yang tinggi, dengan kehebatan pertempuran yang tak tertandingi. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Jenderal Zeng Guo memimpin 3.000 legiun tingkat kaisar, dengan cepat memadamkan invasi asing kali ini. Bunuh semua lawan yang kuat. Ini tampaknya tidak sulit bagi para jenderal dunia, atau tidak menantang sama sekali. Begitu cepat, Jenderal Tianxia, dengan tentara kekaisaran lagi, pergi ke utara dan membunuhnya. Dalam kesadaran Xiao Tian, pasukan tirani mereka memusnahkan satu demi satu istana kerajaan di padang rumput yang luas. Darah pembangkit tenaga listrik eksotis yang terbunuh mengalir ke sungai, dan itu sangat mengerikan. Jenderal dunia, dengan pasukan, pergi jauh-jauh dan membunuh ke barat laut, sampai dia mencapai sekitar pegunungan yang tertutup salju di barat, sebelum kembali ke dinasti. Tentu saja, dengan kemenangan gemilang, para jenderal dunia yang kembali ke dinasti langsung disambut oleh kaisar dan ratusan pejabat sipil dan militer. Sebuah perjamuan diadakan, dan orang-orang di kota kuno menyambut mereka. Dan 3.000 legiun tingkat kaisar yang dibawa oleh para jenderal dunia tidak dikompromikan. Itu bisa disebut kemenangan besar. Di satu sisi, itu adalah sambutan, dan seluruh dunia merayakannya, sementara di sisi lain, ada sungai darah di padang rumput, dan mayat ada di mana-mana. Kedua gambar itu sangat kontras. Di sisi lain, Jenderal Tianxia menunggang kuda hitam tinggi, wajahnya sedingin biasanya, dan tubuhnya penuh dengan zat besi dan darah. Dengan dia di tempatnya, musuh-musuh wilayah utara tidak akan berani masuk ke wilayah dinasti kekaisaran lagi. Gambar itu berubah lagi, dan itu adalah gambar Jenderal Tianxia, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kaisar dan ratusan pejabat sipil dan militer, kembali ke rumahnya. Jenderal Tianxia mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang kekaisaran di tangannya, setelah kembali ke rumahnya, melihat seorang wanita cantik menunggunya dengan tenang di pintu. Dan wajahnya yang dingin abadi, pada saat ini, juga menunjukkan senyum yang telah lama hilang, seolah-olah hanya ketika dia melihat wanita di depannya, dia benar-benar bahagia. Seperti yang diketahui semua orang, Xiao Tian, yang sedang menonton adegan di depannya saat ini, sangat gemetar di dalam hatinya ketika dia melihat wajah wanita yang sedang menunggu kembalinya jenderal dunia di depan rumah besar itu. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wei, ini Wei. Di lautan kesadaran Xiao Tian, gelombang besar muncul. Pada saat ini, wanita yang menunggu suaminya kembali di depan rumah Jenderal Zeng Guo, wajahnya terlihat persis seperti Gao Wei. Bini, bagaimana ini mungkin? Xiao Tian terkejut. Dia terus menatap wanita di depan rumah sang jenderal dengan konsentrasi yang tinggi. Pada saat ini, ketika wanita itu melihat sang jenderal kembali dari pertempuran, dia juga memiliki senyum di wajahnya, dan kedalaman matanya penuh cinta untuk sang jenderal yang kembali. Dia membuka bibirnya dengan ringan, tersenyum pada sang jenderal dan berkata, "Aku kembali." Sang jenderal mengangguk lelah, tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya kembali, jangan khawatir,
tidak ada pertempuran di dunia ini yang tidak dapat saya menangkan, dan tidak ada yang dapat membunuh saya. Wanita kuno yang terlihat hampir sama persis dengan Gao Weiwei mengangguk dan tersenyum lembut dan berkata, "Yah, saya percaya, karena Anda adalah Tianxia, Anda adalah milik saya." Kemudian pada hari itu, sang jenderal hendak memegang tangan wanita itu dan masuk ke dalam mansion. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menoleh dengan tiba-tiba, dan matanya langsung diarahkan ke arah di mana kesadaran Xiao Tians berada. "Apa?" Xiao Tians terkejut, "Kamu tahu, ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, pemandangan di depanku lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan telah lama dimusnahkan dalam sejarah yang panjang." Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bisa melihat foto-foto ini di depannya, dia yakin tidak mungkin jenderal bernama Tianxia menemukan keberadaannya. Menemukan bahwa dia sedang menonton adegan ini. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang sangat aneh ini benar-benar terjadi. Xiao Tians, yang tersembunyi dalam kehampaan dan yang tubuhnya juga kehampaan, yakin bahwa jenderal bernama Tianxia benar-benar telah menemukannya saat ini. Tianxia, ada apa? Mengapa kamu melihat ke langit? Apakah tidak ada apa-apa di sana?" Pada saat ini, wanita yang terlihat hampir sama persis dengan Gao Weiwei berkata kepada Jenderal Dunia. Jenderal Tianxia mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke arah kesadaran Xiao Tians untuk sementara waktu. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya kepada wanita itu dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo kembali. Mungkin karena aku terlalu lelah dengan pertarungan ini dan aku berhalusinasi. Saya selalu merasa bahwa seseorang di sana sedang melihat saya. Baiklah, oke, kamu terlalu lelah. Yang Mulia hanya meminta Anda untuk mengusir pasukan asing, tetapi Anda mengejar mereka sejauh 8.000 mil. Oke, aku merebus sup ayam untukmu, jadi kamu bisa beristirahat dengan baik akhir-akhir ini." Wanita itu berkata kepada dunia dengan sangat lembut. "Baiklah, oke." Tianxia mengangguk dan mengikuti wanita itu masuk. Baru larut malam Tianxia tiba-tiba keluar dari rumah. Setelah keluar, dia berjalan ke halaman, melihat ke arah kesadaran Xiao Tians, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Boom! Xiao Tians gemetar saat mendengar dunia menanyainya. Ini mencakup ruang dan waktu, apakah masih mungkin untuk berdialog? Saat berikutnya, Xiao Tians membuka mulutnya, tapi dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suaranya. Benar saja, ini tidak mungkin. Dan pemandangan di depannya telah menghilang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, ketika Tianxia melihat bahwa tidak ada seorang pun di langit yang menjawab, alisnya mengerutkan kening lebih dalam. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas dan mengatakan sesuatu yang semakin mengejutkan Xiao Tians. "Hei, tentu saja, apakah rencana Yang Mulia masih gagal? Tentu saja, benar saja, apakah kita semua masih mati?" Pada saat ini, jenderal bernama Tianxia tampak sangat tersesat. Setelah beberapa saat, dia terus melihat ke langit dan bergumam, "Alasan mengapa aku bisa merasakanmu adalah karena kamu memiliki aura pedang kekaisaran dan baju besi kekaisaran, dan dua hal ini sekarang ada padaku, kamu tidak bisa mendapatkannya. Dan hanya ada satu kemungkinan, yaitu, saya sudah mati dan Anda mendapatkan barang-barang saya. Saya juga bisa merasakan bahwa Anda jauh dari kami, jauh sekali, seolah-olah bukan hanya jarak ruang, sepertinya ada jarak waktu dari kejauhan." Ekspresi Tianxia sangat kesepian, dan setelah beberapa saat rileks, dia melanjutkan, "Tidak apa-apa jika aku mati, tapi dia juga mati. Apakah Yang Mulia juga mati?" Saat Tianxia berbicara, dia melirik wanita yang sangat mirip dengan Gao Weiwei yang sedang tidur di kamar. Ada keengganan yang kuat di matanya, dan kemudian dia melirik ke arah istana kekaisaran lagi, kerumitan di matanya menjadi lebih kuat. Boom! Pada saat ini, gambar di depannya hancur dalam sekejap. Tianxia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Tians, tetapi sebelum dia sempat, sepertinya ada sesuatu yang tidak ingin dia terus berbicara. Jadi gambarannya hancur, dan kesadaran Xiao Tians kembali pusing. Xiao Tianze sudah terbiasa. Benar saja, setelah waktu yang lama, sebuah gambar muncul di depan mata Xiao Tianze lagi. Hanya saja kali ini gambarannya sangat tragis. Di depan mata Xiao Tians, istana kekaisaran megah yang pernah dilihatnya sebelumnya, serta bangunan di sekitar istana kekaisaran, semuanya terperangkap dalam lautan api yang sangat besar saat ini. Dan di sekitar lautan api, pada saat ini, ada banyak orang aneh dan kuat yang dipenuhi dengan udara hitam yang masuk. Kaisar di istana kekaisaran tidak lagi tahu kemana dia akan pergi. Yang di depan rumah Jenderal Zhenguo sebelumnya, wanita yang sangat mirip dengan Gao Weiwei, juga tidak tahu. "Saya tidak tahu kemana saya pergi. Hanya Jenderal Kerajaan Zhenguo, Tianxia yang masih ada. Dan Xiao Tians tidak tahu apa yang terjadi." Singkatnya, inilah situasinya segera setelah gambar ini muncul. Pada saat ini di depan istana kekaisaran, Jenderal Tianxia,
mengenakan baju besi kekaisaran dan memegang pedang kekaisaran, dengan berlinang air mata membunuh seorang prajurit lapis baja hitam dengan aura hitam di tubuhnya. Ya, para prajurit baju besi hitam itu semuanya adalah mantan bawahannya. Tetapi pada saat ini kesadaran mereka tampaknya dikendalikan oleh udara hitam, menjadi haus darah dan sangat membunuh. Dan Jenderal Zhenguo, pada saat ini, saat dia dengan berlinang air mata memenggal kepala para prajurit yang mengikutinya dalam pertempuran sebelumnya, jejak kegelapan mulai merasuki tubuhnya. Mata sang jenderal dipenuhi air mata, dan matanya dipenuhi dengan keengganan yang luar biasa. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, lalu mengayunkan pedangnya lagi. 1 jam kemudian, dia secara pribadi membunuh semua prajurit yang mengikutinya, dan pada saat ini aura hitam di matanya semakin kuat dan kuat. Tepat ketika aura hitam itu akan mengikis kesadarannya sepenuhnya, dia memilih untuk bunuh diri. Pedang kaisar memasukkan backhand-nya ke dadanya. Maaf, saya berkata, tidak ada yang bisa membunuh saya, hanya diriku sendiri, hanya aku yang bisa membunuhku. Jenderal Tianxia bergumam untuk terakhir kalinya, dan kemudian setetes air mata hitam jatuh dari matanya, dan kemudian tubuhnya ambruk dengan sangat enggan. Dan saat berikutnya, ketika Tianxia sudah mati, mayatnya tiba-tiba membuka matanya, yang merupakan 2 mata yang benar-benar gelap. Hanya saja ketika dia ingin bergerak, dia tidak bisa bergerak lagi, dan pedang kaisar di tubuhnya mengendalikannya dengan erat. Boom! Setelah foto itu ada di sini, itu rusak lagi. Dan kesadaran Xiao Tians juga meledak pada saat ini. Ketika Xiao Tians membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia masih berada di istana besar tempat dia turun sebelumnya. Hanya saja mayat tirani di aula utama telah menghilang, dan beberapa mayat di tanah semuanya telah menjadi abu. Dan saat berikutnya Xiao Tians merasa bahwa dia benar-benar telah menembus kaisar sejati tingkat ketiga, dan masih ada tren untuk terus menerobos. Ada lebih banyak wawasan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya, wawasan seni bela diri dari Jenderal Zhenguo bernama Tianxia. Dan ada juga kekuatan yang sangat kuat yang berputar-putar di sekelilingnya. Tapi saat ini, Xiao Tians tiba-tiba membanting dan berlutut dengan satu lutut. Dia terengah-engah, dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin saat ini. Ketika dia dalam keadaan koma sebelumnya, pemandangan dari gambar-gambar yang dia lihat terus-menerus berkedip di depan matanya. Dunia ini, ribuan tahun yang lalu, apa yang terjadi? Siapa wanita yang penampilannya hampir sama persis dengan Wei Wei? Jenderal itu bernama Tianxia, siapa dia? Pada saat ini, Xiao Tians tidak bisa tenang untuk waktu yang lama di dalam hatinya. Bab 216. Tianxia, ada sosok yang tak tertandingi di dunia ini. Juga, sangat kuat. Xiao Tians setengah berlutut di tanah, keringat dingin di sisi wajahnya terus berjatuhan, dan saat keringat dingin turun, air mata mengalir dari sudut matanya. Setelah waktu yang sangat lama, Xiao Tians berjalan ke tubuh Tianxia sebelumnya dengan ekspresi yang sangat serius, membungkuk dalam-dalam ke Tianxia. Sosok tak tertandingi seperti itu pantas mendapatkan kekagumannya dari Xiao Tians. Dan sepertinya Tianxia benar-benar memiliki takdir bersamanya. Pada saat ini, setelah Xiao Tians membungkuk untuk beribadah, 4 rantai besi tebal yang menghalangi Tianxia juga berubah menjadi debu inci demi inci pada saat ini. Saat berikutnya, di aula utama, pada saat rantai itu benar-benar hilang, sepertinya ada sedikit tawa lega, dan tawa itu mengandung arti lega. Pikiran Xiao Tians bergetar lagi. Sebagai penguasa kuil para dewa di medan perang ekstrateritorial, dia juga telah melihat banyak karakter yang luar biasa, tetapi tidak pernah ada karakter seperti dunia ini, yang membuatnya merasa dikagumi dari lubuk hatinya dan dikagumi dengan tulus. Dan adegan yang dilihat Xiao Tians dalam kesadarannya ketika dia dalam keadaan koma sebelumnya juga muncul di depan matanya saat ini. Biarkan dia tidak lupa untuk waktu yang lama. Pemandangan Tianxia mengenakan baju perang dan memegang pedang kaisar, di istana kekaisaran, memimpin ekspedisi. Adegan di mana dia memimpin pasukan 3.000 kekuatan tingkat kaisar di bawah komandonya dan membantai yang kuat di tempat yang eksotis. Dan adegan di mana dia bunuh diri pada akhirnya dan menangis sebelum dia meninggal. Xiao Tians terkejut di hatinya, dan dia tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama, jadi dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk lagi ke arah mayat Tianxia, dan membungkuk 3 kali. Dan yang paling penting, sosok yang tak tertandingi seperti itu tidak tercatat dalam buku-buku sejarah, tetapi akhirnya terhapus. Pada saat ini, Xiao Tians menduga bahwa itu mungkin terkait dengan kegelapan, jadi orang yang berkuasa 2000 tahun yang lalu menghapus pahlawan tak tertandingi ini. Xiao Tians tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan saat ini, atau bagaimana mengungkapkan perasaannya. Dia tidak tahu, apa yang terjadi pada 2 orang di dunia yang paling peduli satu sama lain. Apakah kamu benar-benar hidup? Seharusnya sudah mati,
karena selang waktunya terlalu lama. Sudah lebih dari 2000 tahun. Kamu, air mata yang jatuh sebelum Anda mati, pada saat itu, di dalam hati Anda harus memikirkan kecantikan dan keagungan Anda. Meskipun Anda dan saya tidak saling kenal, tapi sepanjang jalan, ayo pergi. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, merasakan banyak emosi di dalam hatinya, sangat rumit. Kali ini dalam perjalanan ke Istana Bumi, dia tidak pernah menyangka akan menemukan hal seperti itu. Meskipun dia punya firasat, ibunya akan meninggalkan sesuatu untuknya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa warisan yang diberikan ibunya sangat mengejutkan. Ya, Xiao Tians sudah tahu saat ini, apa hal terpenting yang dia dapatkan setelah dia datang ke sini kali ini. Saat berikutnya, Xiao Tians tidak berbicara, tapi dia tiba-tiba bangkit dengan momentumnya sendiri. Boom! Saat berikutnya, hantu tinggi dan mengesankan, hantu besar Xiao Tians yang mengenakan baju besi kekaisaran hitam, muncul di belakang Xiao Tians. Hantu itu sangat padat, tanpa kotoran sedikit pun, padat seperti itu. Derajatnya 10 kali lebih tirani daripada hantu mengesankan Xiao Tians sebelumnya. Pada saat ini, hantu Xiao Tians yang mengesankan ditutupi dengan baju besi hitam, Xiao Tians linglung sejenak, seolah-olah Tianxia hidup kembali. Hantunya yang mengesankan pada saat ini sangat mirip dengan Tianxia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini sangat mirip, dan pada saat ini, meskipun Xiao Tians baru saja dipromosikan ke level yang lebih tinggi, dia merasa bahwa pada saat ini, dia pasti bisa masuk ke Akademi Gua Roh sekali. Dia sudah lama tidak dipromosikan, dan kali ini promosinya terlalu banyak. Dan jika itu di masa lalu, setelah dia memiliki kekuatannya saat ini, dia pasti akan merasa agak sombong. Tetapi pada saat ini dia tidak memilikinya. Karena visinya, kali ini dia benar-benar melebar. 2000 tahun yang lalu, dunia pernah memimpin pasukan yang terdiri dari 3000 kekuatan tingkat tinggi tingkat kaisar untuk bertarung di luar wilayah. Dan sekarang dia tidak perlu mengatakan bahwa ada 3000 pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar di bawah komandonya, bahkan dia sendiri tidak dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar. 3000 tingkat kaisar, Xiao Tians bergumam, lebih dari 2000 tahun yang lalu, legiun di bawah komandonya adalah legiun tingkat 3000 kaisar. Dan sekarang kuil para dewa yang didirikan sendiri oleh Xiao Tians di luar wilayah itu juga berkekuatan 3000. Apakah ini kebetulan, atau apakah itu kehendak Tuhan dalam kegelapan? Ibu, apakah kamu melakukannya? Apakah Anda mengatur semuanya? Jika Anda bisa melakukan semua ini, lalu siapa Anda? Anda membimbing saya ke sini dan membiarkan saya menerima warisan Tianxia, jadi Anda mengenal Tianxia, bukan? Ibu, di mana kau? Lagi, Xiao Tians terkejut lagi di hatinya. Ibunya hanyalah seorang wanita biasa, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Tapi bagaimana dia menemukan tempat pemakaman Tianxia? Pada saat ini, keraguan Xiao Tians di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Dia datang ke sini untuk menemukan beberapa petunjuk tentang ibunya. Tapi sekarang keraguan di hati saya semakin besar. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, sekarang dia telah melihat orang-orang seperti itu di dunia. Terutama setelah dia melihat klip kehidupan Tianxia itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Wawasannya benar-benar diperluas. Tujuannya juga langsung menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Xiao Tians, berpakaian hitam, tampak serius dan bersemangat, meskipun dia jauh dari sebanding dengan Tianxia sekarang. Belum lagi Tianxia itu sendiri, bahkan jika 3000 tentara di bawah komando Tianxia keluar dengan santai, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi pada saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Ada keyakinan mutlak di hati saya. Suatu hari, dia, Xiao Tians, itu juga bisa mencapai ketinggian seperti di Tianxia. Ya, pada saat ini, Xiao Tians memiliki keyakinan yang lebih dalam di dalam hatinya, seolah-olah seluruh dirinya telah disublimasikan pada saat ini. Peningkatan kekuatan tempur masih di urutan kedua, dan yang paling penting adalah setelah keluar kali ini, hatinya sendiri menjadi lebih kuat. Dan dia harus menjadi lebih kuat. Karena dia melihat tipe orang terkuat di dunia, sosok seperti dewa tentara kerajaan, dia akhirnya harus memotong semua prajurit di bawah komandonya dengan berlinang air mata. Pada akhirnya, di bawah erosi aura hitam itu, dia harus bunuh diri. Karakter tirani seperti itu akhirnya dipaksa untuk bunuh diri. Dia tidak akan pernah melihat kecantikannya lagi. Dia tidak akan pernah melihat yang mulia yang setia lagi. Selain itu, Xiao Tians masih memiliki keraguan besar di hatinya. Itulah wanita Tianxia saat itu. Mengapa dia terlihat persis sama dengan Gao Weiwei? Wanita Tianxia persis sama dengan Gao Weiwei, dan dia sendiri telah menerima warisan dunia. Apa ini? Pada saat ini Xiao Tians terdiam, dan dia samar-samar memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya.
Tapi sekarang bukan waktunya untuk melepaskannya. Sangat penting bahwa dia mencerna wawasan yang diberikan kepadanya oleh Tianxia. Saat berikutnya, Xiao Tians duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan mulai perlahan mundur dan mencerna wawasan Tianxia. Dia punya firasat bahwa setelah dia keluar lagi kali ini, dia pasti akan mengalami peningkatan besar. Sublimasi yang sangat besar. Pada saat ini, cahaya yang dibawa Xiao Tians juga padam, dan istana besar itu jatuh ke dalam kegelapan total dalam sekejap. Dan Xiao Tians, dengan mata terpejam, pada saat ini, dia sepertinya telah melihat pemandangan Tianxia dengan tentaranya melawan kekuatan ekstrateritorial di depannya lagi. Dalam kegelapan, Xiao Tians mulai mundur. Perlahan, nafas Xiao Tians menjadi tidak terlihat, dan tubuhnya benar-benar menyatu dengan lingkungan di depannya, benar-benar gelap dan benar-benar sunyi. Pada saat ini, dia sepertinya sudah kembali lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bersambung.